Al-hadisus sabi' wal ishrun. Utawi hadis yang ke-17 ke-7 wal ishrun 27. Hadis yang ke-27. Iku an Ikrimah. Kasir itu saking Ikrimah maula bin Abbas yo. Rupane atau kang dadi budak pemerdekaane Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ikrimah itu yang Ikrimah yang dulunya itu menjadi budak Sayyidina Abdullah bin Abbas kemudian dimerdekakan. Itu namanya Maula bin Abbas. Ikrimah itu kemudian berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah satarallahu ta'ala baina 'abdin wa baina kullin nas." Ing dalem hari kalane tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamat. Satara mongko nutupi sinten Allah Gusti Allah taala baina 'abdin ing dalem antarane kawula wa baina kullin nas ing dalem antarane saben-saben menungso ditutupi oleh Allah. Kalau ditutupi fayadfa'u ilaihi. Mongko nolak sinten Allah ilaihi maring abad mempertahankan kita bahasanate nguwehaken fayadfa'u mongko nguwehaken sinten Allah ilaihi maring abad nguwehaken kita bahasanatihi ing kitab atau buku catatan kebaikannya abad. Jadi kalau kata Rasulullah ketika nanti dari hari kiamat Allah maka akan menutupi antara seorang hamba dan manusia-manusia yang ada saat itu di yaumil qiyamah. Lalu Allah akan memberikan buku catatan kebaikan-kebaikan seorang hamba itu. Kalau sudah diberikan buku catatan-catatannya itu fayaqra'uhu mongko maca nuli maca sapa abad ing kitab. Lalu dibaca oleh seorang hamba itu. Nah, ketika membaca kemudian fayaqulullahu ta'ala ma tara ma ing opo taro ningali seliramu. Apa yang kau lihat dalam buku catatanmu, buku catatan kebaikan kamu? Maka seorang hamba menjawab fayaqulu mongko jawab sapa abad aro hasanatin kasiratan. Ningali sapa ingsun hasanatin ing pira-pira kebagusan kasiratan kang akeh. Ya Rab, saya telah melihat banyak kebaikan di dalamnya, dalam buku catatan-catatan itu. Fayaqulullah. Tumuli ngendikan sinten Allah Ta'ala. Hal naqasa min hasyi? Apa toh kurang min hasangking hasanat, apa syai'un suwiji-wiji? Apakah ada yang kurang dari perbuatan baikmu, dari buku catatan kebaikanmu ada yang kurang? Kata Allah. Fayaqulu maka jawab sapa abad, la, tidak ya Allah. Tidak ya Rabb. Tsumma yadfa'u ilaihi kitabas sayyi'ati. Setelah dia menjawab, tidak ada kurang ya Allah, ya Rabb. Lalu kemudian Allah memberikan kepadanya buku catatan keburukan, amal kejahatan, amal yang tidak baik kepadanya. Jadi diberikan buku catatan yang baik-baik dulu, kemudian setelah dibaca semuanya ditanyanya apa ada yang kurang, ternyata nggak ada yang kurang. Lalu kemudian diberikan lagi kepadanya buku catatan amal yang tidak baik, amal kejahatan, amal buruk. Lalu dia membacanya. Ketika dia sudah membaca buku catatan amal yang tidak baik, fayaqulullahu ta'ala nulingdikan sinten Allah Ta'ala ma tara ma ing apa taro ningali seliramu. Apa yang kau lihat di buku catatan kejahatan kamu? Fayaqulu maka seorang hamba itu menjawab aro sayyiatin katsiratan. Ya Rabb, saya melihat kejahatan, keburukan di catatan-catatan itu banyak sekali. Fayaqulullahu ta'ala. Lalu Allah berkata, ata'rifuha? Apa kau tahu kejahatan-kejahatan itu?
Fayaqulu na'am. Seorang hamba itu kemudian jawab, "Na'am." "Injih ya Rabb." Nggih, banyak sekali di dalamnya kejahatan, keburukan, dosa-dosa di dalam buku catatan itu. Fayaqulullahu ta'ala, "Hal zida 'alaika syai'?" Kata Allah, bertanya kepada seorang hamba itu, "Apakah ada di dalamnya ada tambahan di situ?" Seorang hamba itu menjawab, fayaqulu, "La, tidak ada ya Rabb, tidak ada tambahan di dalamnya. Komplit, tidak ada yang dibuat-buat, pokoknya komplit." Setelah itu, tsumma yadfa'u ilaihi raq'atan fayaqra'uhu. Kemudian Allah kemudian memberikan kepadanya satu lembar kertas lah, raq'ah itu. Satu lembar kertas diberikan kepada seorang hamba tadi. Lalu dibacalah oleh dia lembaran kertas itu. Setelah dibaca kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ma tara? Apa yang kau lihat dalam kertas lembaran itu?" Ia menjawab, "Ara hasanatin katsiratan." Saya melihat di dalamnya kebaikan yang banyak sekali ya Rabb. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Ata'rifu, apakah engkau mengerti? Apakah kau tahu tentang itu? Kenapa di lembaran kertas itu ada kebaikan yang banyak sekali?" Hamba itu menjawab, "La, saya tidak tahu ya Allah, ya Rabb." Lalu Allah mengatakan kepadanya, "Hadza ma dzalamuka wa adzauka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika." Kata Allah, itu yang kau baca, itu kebaikan yang tercatat di buku catatan satu lembar kertas itu adalah ma dzalamuka. Itu adalah sebuah penganiayaan oleh manusia terhadapmu. Manusia menyakiti engkau dan manusia-manusia itu mengambil harta-hartamu tanpa kau ketahui. Itu kemudian menjadi catatan itu, catatan satu lembar kertas di dalamnya semuanya kebaikan, itu adalah balasan atau catatan amal baikmu akibat dari kau dizolimi, kau disakiti, dan kau diambil harta-hartamu tanpa sepengetahuan. Ini hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah Maula Ibni Abbas. Di dalam hadis itu memang jangan salah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu kemudian dizalimi, dia tidak membalas, disakiti juga tidak membalas. Hartanya diambil tanpa tahu juga tidak masalah, tidak memproses. Dengan ikhlas, dengan ikhlas. Apapun tidak dibalas. Dia dizalimi nggak balas. Disakiti juga tidak membalas. Diambil hartanya tanpa sepengetahuan juga tidak memproses. Maka ini ya nanti menjadi catatan tadi yang terakhir satu lembar kertas yang di dalamnya itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Tapi jangan salah. Oh kalau gitu kalau dizolimi itu jangan bales. Iya betul. Tapi lihat dulu kalau memang zolimnya itu kebangetan atau menimbulkan keonaran, menimbulkan mafsadah yang lebih besar bukan untuk dirinya saja, maka kita harus menolongnya. Kata Rasulullah, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Kata Rasulullah, tolonglah, bantulah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi supaya tidak terjadi kezaliman. Makanya jangan paham, harus digabungkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini.
Ya kalau dianya sendiri mengalami penindasan, mengalami, kezoliman, dianya sendiri, bukan yang lain, dan dia bersabar. Jadi mafsadahnya itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan dia bersabar. Disakiti juga bersabar tidak membalasnya. Hartanya diambil orang, tidak diproses. Ini kalau bukan orang top, susah. Artinya menerima semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan diberikan oleh Allah balasannya, yaitu tadi akan ada catatan-catatan khusus dalam sebuah lembaran kertas, semuanya berisi kebaikan. Ini sekali lagi jangan sampai kita salah. Jadi kalau kita untuk mengamalkan pribadi, kalau ada orang berbuat kepada kita jangan dibalas. Itu kalau kezalimannya untuk pribadi loh ya. Mafsadahnya untuk sendiri. Dia bukan orang dolim kepada yang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Maka tetap sabar. Disakiti, dia disakiti juga tetap sabar, tidak membalas. Hartanya diambil juga diem saja, nggak ngapa-ngapain. Ini berarti orang yang sabar melarikan apa yang mengembalikan apa yang dialaminya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diberi satu lembaran kertas yang di dalamnya adalah catatan baik semua amal hasan, apa amal perbuatan yang baik, amal hasanat. Ini makanya jangan salah paham. Tapi kalau ada seorang yang zalim kepada semua orang, maksudnya mafsadahnya itu lebih banyak, bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, tapi kepada semua orang, maka atau banyak orang yang mafsadahnya itu lebih besar, maka kita harus menolongnya. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kita bantu, kita tolong mereka yang berbuat zalim dan orang yang dizalimi supaya tidak terjadi kezaliman. Karena terjadi az-zulmah, zulmatu yaumil qiyamah. Karena kezaliman itu nanti akan menjadi kegelapan di yaumil qiyamah, maka harus dihilangkan. Tapi kalau kita sendirinya itu ya, dizalimi, ya sudah biarin aja, nggak usah dibalas kita ini. Kecuali kalau memang dia akhirnya merembet ke mana-mana, maka harus kita cegah. Lah mencegah itu termasuk bagian daripada, kita menolong. Makanya dalam hadis itu kan terusannya bagaimana, kita menolong orang yang zalim. Kalau orang yang mazlum, orang yang dizalimi kita bantu, kita tolong itu makul ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan orang yang zalim kalau kita tolongi dengan cara bagaimana? Kata Rasulullah, ya menolong orang yang zalim, cegah dari kezaliman. Cegah dari kezaliman. Kalau kita bisa mencegah dari perbuatan zalimnya, berarti kita menolong orang yang zalim supaya tidak berbuat. Karena az-zulmu zulmatun yaumil qiyamah. Zulmatu yaumil qiyamah. Jadi kalau ada yang berbuat zalim, yang tadi penjelasannya kita tolong dia supaya tidak berbuat zalim. Kalau tidak berbuat zalim, dia menjadi tercegah dari perbuatan zalimnya, terhindar dari perbuatan zalimnya, berarti kita menolong orang yang berbuat zalim. Ini harus diwaspadai hal seperti ini. Kalau untuk amalan pribadi, ya seperti tadi. Amalan pribadi. Jangan sampai membalas, disakiti, balas menyakiti. Itu nggak bagus. Karena ini merupakan salah satu ciri-ciri orang menjadi penduduk surga. Diapa-apain ya nggak bales. Tenang saja, santai saja. Hanya mengucapkan kalau memang sudah mentok, nggak kuat istilahnya, maka jawablah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jawablah dengan kalimat itu. Karena dengan kalimat itu akan mendapatkan lipatan atau berlipat-lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya tadi akan berupa catatan khusus bagi dia, catatan amal-amal baik nanti di yaumil akhirat. Inilah dari hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah melalui riwayat Ikrimah Maula
Maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi radhiyallahu anhu. Kemarin kita membaca hadis yang ke-27 yang menjelaskan tentang bagaimana kita nanti di akhirat. Ketika kita di akhirat akan diberi oleh Allah buku catatan-catatan amal baik, amal buruk yang banyak sekali tanpa ada kekurangan, tanpa ada kezaliman di dalamnya, semuanya komplit. Lalu pada terakhir hadis itu dijelaskan nanti Allah akan memberikan satu kertas lembaran yang di dalamnya terdapat tulisan-tulisan, catatan-catatan amal baik yang banyak sekali. Lalu ditanyakan apa yang tercatat dari kebaikan-kebaikan dalam catatan lembaran itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hadza ma zalamuka wa azauka wa akhadhu malaka min ghairi ilmika. Catatan-catatan itu sebagai balasan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan yang banyak. Kata Allah, itu semua dalam catatan itu adalah balasan dari kezaliman atau kau dizolimi oleh orang lain. Kau disakiti oleh orang lain. Harta kau diambil tanpa sepengetahuanmu. Ini semuanya. Kalau kita dizolimi, kita disakiti, harta kita diambil orang lain tanpa kita tahu, maka itu nanti oleh Allah akan dicatat sebagai amal-amalan baik yang banyak sekali. Nah, penjelasan hadis ini kemarin sudah. Maka sehubungan dengan hadis ini dahulu ada seorang ulama besar, wali besar yang bernama Ibrahim Adham. Sayyidina Ibrahim Adham ini suatu saat beliau saat itu karena Ibrahim Adham itu ulama besar yang tersadar itu, yang dulu juga pernah diceritakan dalam awal-awal kajian ini. Itu adalah seorang yang menyaksikan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang didatangi oleh burung gagak menyuapin itu, yang dahulu pernah dijelaskan di awal-awal kajian ini. Nah, ini Sayyidina Ibrahim bin Adham itu beliau sebelum taubat memiliki 72 budak. Orang kaya memiliki 70 budak. 72. Lalu setelah beliau taubat itu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua budaknya itu dimerdekakan, dibebaskan. 72 itu kemudian dibebaskan semua, dibebaskan. Lalu salah satu di antara budak yang dimerdekakan itu tadi minum arak, mabuk. Karena mabuk, kemudian bertemu dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Lalu pemabuk ini yang tiada lain adalah budak yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan oleh beliau Ibrahim Adham. Berkata kepada beliau, ya fulan dullani ala baiti. Tunjukkanlah saya kepadaku, tunjukkanlah rumahku, mana di rumahku. Ya karena mabuk nggak tahu bagaimana pulang, bagaimana jalannya.
Ini meminta kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham. Lalu beliau menjawab, "Ya, akan saya tunjukkan rumahmu." Lalu beliau menunjukkannya ke kuburan, ke pemakaman. Ketika sampai di sana, kemudian si pemabuk ini memukul Ibrahim Adham dengan pukulan yang keras, dipukul sekencang-kencangnya. Lalu dia mengatakan lagi kepada Ibrahim Adham, "Dullani ala baiti, tunjukkan aku ke rumahku." Minta diantar. Di mana itu? Karena mabuk ini belum sadar. Saya bilang kepadamu, tunjukkan rumahku. Di mana itu? Tapi engkau malah menunjukkanku ke pemakaman ini. Terus mukul itu. Lalu Ibrahim Adham itu menjawab, "Ya Rabbak, ya Rustaq, wahai orang yang tidak berakal, bodoh, ya qalilal aqli, orang yang sedikit akalnya, tidak punya akal loh. Ini pemakaman ini adalah rumahmu yang hakiki. Adapun rumah-rumah yang lain yang kau tempati, yang sekarang ini adalah rumah majazi, bukan hakiki. Hakikat rumahmu ya ini, kuburan ini. Sedangkan rumahmu yang ditempati sekarang, itu bukan rumah hakiki." Setelah dijawab begitu, kemudian dipukullah Ibrahim Adham, dipukul lagi. Yang kedua kali ini pemukulannya bukan pukulan tangan yang keras, tetapi dipukul dengan saut, dengan pecut, dipukul yang keras. Dan ketika dia memukul dengan pukulan keras dengan pecut itu, lalu Ibrahim Adham mengucapkan ghafarallahu lak. Malah didoakan. Ketika dipukul lagi kencang, didoakan ghafarallahu lak, mudah-mudahan engkau diampuni oleh Allah. Dipukul bukannya malah melawan, malah mendoakan yang memukul, yang mabuk tadi, mendoakan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kejadian ini, saat berduanya itu Ibrahim Adham dipukul oleh si pemabuk itu, yang tiada lain adalah aslinya dulunya sebagai budak, kemudian dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan oleh Ibrahim Adham malah memukul. Datanglah seorang laki-laki lain. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya fulan, ma tasna'u tadribu maulaka allazi a'taqaka." Wahai fulan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, kau memukuli orang yang telah memerdekakanmu. Sedangkan si budak pemabuk itu, yang mabuk itu tidak mengerti ketika diucapkan seperti itu. Tidak mengerti bahwa, tidak paham bahwa yang dipukul itu adalah orang yang telah memerdekakannya dia. Yang telah memerdekakan dia itu. Lalu berkata, "Siapa ini yang saya pukul?" Seorang laki-laki yang datang tadi menjawab, "Ini orang yang telah memerdekakan kamu, yaitu Ibrahim bin Adham." Lalu setelah mengetahui bahwa yang dipukul adalah Ibrahim Adham itu, yang tiada lain adalah orang yang telah memerdekakannya, lalu dia turun dari kudanya. Lalu meminta maaf kepada Ibrahim Adham setelah tahu. Meminta maaf. Lalu Ibrahim Adham itu mengatakan, "Ya, maaf kamu saya terima. Saya maafkan kamu." Dimaafkan. Minta maaf, dimaaf.
Lalu orang yang memukul, yang tadi mabuk, berkata, "Ya Maulai, kuntu adribuka wa udzika wa anta tad'u bi du'ain hasan wa taqulu bi kulli darbatin ghafarallahu laka." Wahai Tuhan, Engkau yang telah memerdekakanku, aku telah memukulmu dan menyakitimu, tetapi Engkau mendoakanku dengan doa yang baik dan Kau katakan setiap pukulan itu dengan mendoakan saya, ghafarallahu laka. Setiap pukulan yang saya pukulkan kepadamu, Engkau mendoakanku, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Engkau dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saya pukul malah mendoakan saya dengan doa yang baik? Kata budak tadi yang mabuk tadi yang memukul Ibrahim Adham. Lalu jawaban Ibrahim Adham ini sangat-sangat mengejutkan orang yang mabuk tadi. Kata Ibrahim Adham, bagaimana saya tidak mendoakan engkau dengan doa yang baik, sedangkan engkau menjadi sabab saya masuk surga dengan pukulanmu itu. Dengan engkau memukulku, dengan engkau menyakitiku, itulah sebab saya masuk surga, kata Ibrahim Adham. Nah ini kemarin dijelaskan. Jadi ya memang kehidupan di dunia ini ya tidak lepas dari yang hiruk pikuk kehidupan ini. Maka kalau kita dizolimi, kita di ini untuk pribadi ya yang kembalinya kepada pribadi kita, maka jangan membalas. Justru kita harus bersyukur bahwa itu adalah menjadikan sebab kita akan masuk surga. Kita disakiti oleh orang, maka jangan membalas kita menyakitinya. Karena itu sebuah amalan baik yang dicatat oleh Allah yang nanti di akhirat itu akan sebuah lembaran. Dibuktikan oleh Allah dengan sebuah lembaran yang di dalamnya tertulis amalan-amalan baik, amalan-amalan baik yang banyak sekali yang menuntunnya, yang menjadikannya masuk surga. Nah ini dipraktekkan oleh Ibrahim Adham rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Nah, ini sehubungan dengan hadis tadi. Maka Ibrahim Adham mempraktekannya dengan penuh khidmat, dengan penuh khusyuk, malah mendoakan orang yang telah memukulnya. Bahkan yang memukul itu adalah aslinya budak. Budak yang telah dimerdekakan oleh dia. Artinya orang di bawahnya, secara standar itu di bawahnya. Standar itu jauh di bawahnya. Karena termasuk ahli warisnya, kalau memang tidak ada waris minan nasab itu, eh, pewarisnya itu adalah maula, orang yang telah memerdekakan atau disebut dengan mu'tik, orang yang telah memerdekakannya. Ini derajatnya jauh dari kasta yang paling luhur dibanding dengan seorang hamba yang telah dimerdekakan. Meskipun demikian, memukul Ibrahim Adham sebagai tuannya dengan pukulan yang keras dalam keadaan mabuk, tapi itu kemudian tidak dibalas, malah didoakan ghafarallahu laka. Ini akhlak yang sangat mulia yang nantinya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di buku catatan amal-amal baik yang banyak sekali. Ini memang berat, berat. Nah, beratnya karena kita memiliki sifat ego, memiliki sifat sombong, angkuh. Kita misalnya direndahkan oleh orang atau dibully sama orang, kita balas membuli. Kita dihina oleh orang, kita membalas menghina. Kita disakiti oleh orang, kita juga membalas menyakitinya. Ini balas-balasan tidak akan ada habisnya, malah tambah di hati kita terdapat tegil, nanti akan menjadi dendam, kesumat. Maka ini tidak boleh, dan itu sebuah penyakit yang harus kita hilang.
Kalau kita disakiti biarkan saja, kalau kita dibully biasa biarkan aja nggak usah kecuali memang sudah maslahatnya, mafsadahnya, itu setelah dihitung-hitung, dipikir-pikir, itu bukan hanya untuk pribadinya, tetapi untuk banyak orang, maka ini harus ada tindakan. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah juga demikian. Rasulullah itu kalau yang dihina itu pribadinya atau apanya, yang menyangkut pribadinya Rasulullah, maka beliau tidak akan marah. Tetapi kalau sudah menyangkut tentang agama, kalau sudah menyangkut tentang syariat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan murka dengan murka yang tidak bisa kita bayangkan. Ini cerita para sahabat demikian. Rasulullah itu tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, tetapi ketika disinggung risalah Allah, disinggung syariat Allah yang disampaikan oleh beliau, maka beliau akan marah. Nah, ini makanya kemarin dijelaskan. Jadi kalau disakiti, kalau dibully, kalau diani sama orang yang kembalinya pada pribadi, tidak ada maslahat yang lain, tidak ada mafsadah yang lain, maka bersabar. Seperti ini tadi, dipukul, bahkan sekenceng-kencengnya. Dan yang memukul malah justru orang yang telah dimerdekakan itu tadi, tapi tidak membalas beliau ini. Malah didoakan ghafarallahu laka. Dan ketika ditanya kenapa kau dipukul sedemikian rupa, dan yang memukul seperti itu adalah hambanya yang telah dimerdekakan, beliau menjawab, bagaimana saya tidak mendoakan? Karena pukulanmu kau perbuat yang menjadikan atau kau menyakitiku, itu adalah sebab aku masuk surga. Makanya jangan salah arti, jangan salah paham. Hal seperti ini itu kalau kembali kepada pribadi, tidak ada mafsadah lain. Kalau yang menyangkut pribadi maka dibully nggak membalas, diejek nggak membalas, disakiti juga nggak membalas. Ini kalau menyangkut pribadi. Tapi hati-hati, kita itu harus berhati-hati jangan sampai mengejek ulama, jangan sampai kita membuli ulama, hati-hati. Dijelaskan oleh para ulama itu bahwa dimaul ulama masmumah. Dimaul ulama masmumah. Jadi darahnya ulama itu beracun. Artinya beracun itu kalau ada atau kita menyakiti, kita membuli, kita membuat yang menjadikan orang alim itu menjadi terpojok misalnya, atau kita menyakiti seorang ulama, maka semua yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita lagi. Hakikatnya kembali pada diri kita, seperti kita minum racun. Makanya tidak boleh dimaul ulama masmumah. Akan berbahaya, justru bahayanya itu kembali kepada dirinya. Bukan pada ulamanya, apalagi kalau ulama-ulama yang tingkatan derajatnya di sisi Allah itu dekat dengan Allah minal muqarrabin, minal aulia, lah ini banyak bahaya sekali. Maka itu sama saja kita minum racun. Mafsadahnya, kebahayaannya itu akan kembali pada dirinya. Bahaya, makanya kita harus hati-hati. Karena kalau memang benar-benar orang alim itu nggak bakal membalas itu tadi. Disakiti ya diem saja, nggak bakal membalas karena malah berterima kasih. Malah mendoakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Karena dengan perbuatan dia menyebabkan atau sebagai sebab orang yang dihina, orang yang disakiti itu masuk surga. Makanya ini dipraktekkan oleh Al-Imam Ibrahim Adham.